Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Saya Miftahul Rizki, Prodi Ekonomi Syariah, semester 6, Fakultas Agama Islam Nurul Jadid. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi di pasar modal syariah dalam kajian Islam, yang mana dalam hal ini pada mata kuliah manajemen portofolio dan investasi Islam yang diampu oleh Bapak Haji Taimi Wijaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan lembaga dan peraturan terkait pasar modal syariah. Struktur pasar modal tidak membedakan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Untuk mengawasi elemen dan efek syariah dalam pasar modal syariah, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan atau jenis-jenis kegiatan keuangan. Untuk mendukung kinerja di pasar modal syariah, dibutuhkan pengawasan dari suatu lembaga untuk menjalankan pedoman diterbitkan oleh DSN MUI. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional akan membentuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan usaha pasar modal agar senantiasa jalan dengan prinsip syariah. Sedangkan investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah dalam keputusan DSN MUI nomor 03 tahun 2000, DPS mempunyai tugas dan fungsi. Tugas utamanya ialah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah difatwakan oleh MUI. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin untuk usaha syariah, dan pemimpin kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait pada aspek syariah. Pembahasan yang ketiga ialah pembahasan yang keempat ialah konsep dan prinsip pasar modal konvensional versus pada modal syariah. Pasar modal Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang pada modal UU PM nomor 8 tahun 1995. UU PM tersebut tidak membedakan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan dari Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu berhubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Prinsip pasar modal konvensional tidak jauh berbeda dengan prinsip modal syariah. Perbedaannya hanya terletak pada penekanan lebih khusus tentang kriteria yang masuk dalam efek syariah. Dalam prinsip syariah ditekankan kehalalan dari suatu produk jasa dari kegiatan usahanya. Pembahasan yang kelima ialah akad-akad penerbitan efek syariah di pasar modal. Akad yang pertama yang dilakukan ialah akad ijarah. Akad ijarah adalah perjanjian yang dimana pihak yang memiliki barang atau jasa dalam kurung pemberi sewa dan pemberi jasa berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang. Akad yang kedua yang dilakukan ialah kafalah.
adalah perjanjian di mana pihak penjamin berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Akad yang ketiga ialah mudharabah. Adalah akad perjanjian di mana pihak yang menyediakan dan berjanji kepada pengelola usaha untuk menyerahkan modal dan pengelola berjanji untuk mengelola modal tersebut. Akad yang terakhir ialah akad wakalah. Adalah perjanjian yang dimana pihak yang memberi kuasa, mutawakil, memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Pembahasan yang keenam ialah prinsip jual beli syariah yang berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualkan. Yang pertama, objek jual beli, baik berupa barang jualan atau harganya atau uang, merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram. Yang kedua ialah objek jual beli yang merupakan hak milik penuh. Seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang tersebut. Yang ketiga ialah objek jual beli dapat diserah terimakan. Pemindah bukuan efek tidak dapat dilaksanakan bila efek tidak tersedia atau tidak cukup tersedia di sub rekening efek. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya ialah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pasar Modal UU PM Nomor 8 Tahun 1995 mengatur tentang pasar modal tidak membedakan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Sehingga pada dasarnya konsep pasar modal syariah merupakan konsep dari pasar modal konvensional sebagaimana yang telah diatur dalam UU PM tersebut. Konsep investasi menurut pandangan Islam berbeda dengan investasi ekonomi non-Islam. Perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak menggunakan tingkat bunga dan menghitung investasi, di mana harta atau uang dinilai oleh Allah sebagai kiamah, yaitu sarana pokok kehidupan. Sementara spekulasi adalah tindakan yang dilarang oleh Islam. Kegiatan spekulasi ini dilarang karena terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya, spekulasi lebih mementingkan kepentingan diri dan tidak mempedulikan kepentingan dan kondisi ekonomi serta pelaku pasar yang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.